Ini saya mencium aroma Guru Bakhit ini. Antum muridnya Guru Bakhit ya? Ah, Masya Allah. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Jika kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Umurnya bergerak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa alihi ajma'in. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan mukminin wal muslimin dimanapun berada, tentu semua kita ingin mengenal dengan pasti siapa yang dimaksud dengan wali Allah. Secara bahasa, kata al-wali itu berasal dari kata dasar al-walayah, ya al-walayah, yang artinya loyalitas atau cinta juga kedekatan dan sebagainya. Lawan dari kata al-walayah adalah al-adawah. Adawah itu yaitu permusuhan ya, permusuhan, adawah itu. Nah, al-walayah dan ad-dawah ini akan senantiasa berseberangan pemahamannya. Kalau al-walayah itu orang yang loyalitas kepada perintah Allah, dan al-adawah orang yang berseberangan dengan perintah Allah itu. Al-adawah itu. Nah, al-walayah itu artinya wali-wali. Al-adawah ini yaitu aduun ya, aduun. Adui itu musuh. Nah, orang yang taat kepada Allah disebut wali Allah. Ya, disebut wali Allah. Orang yang taat kepada Allah itu disebut wali Allah. Siapapun mereka yang taat kepada Allah akan mendapatkan predikat wali Allah. Aha. Jadi kalau ada dikatakan itu ada walinya min aulia, wih, luar biasa ya. Tetapi di dunia ini ada banyak macam wali. Ada wali nikah gitu, ada wali kelas, ada wali murid. Kemudian juga ada wali kota gitu. Ada juga yaitu wali setan tadi itu, wali togut. Ada juga namanya yang disebut dengan wali Allah. Nah, inilah yang tentu saja kita akan terangkan pengertian wali. Yaitu karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang dia lakukan, yang mereka lakukan itu, dan ketundukannya untuk berusaha mengikuti semua seruan aturan Sang Pencipta, itu disebut wali. Jadi orang yang senantiasa mengikuti semua aturan Allah itu disebut wali. Bukan mereka yang menentang Allah, mereka yang perbuatannya nelongso, mereka yang nyosor-nyosor di kuburan. Bukan itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang nyosor di kuburan itu dia bukan wali Allah, wali kubur namanya. Wali kubur. Jadi
jika ada orang yang mendefinisikan wali dengan cara yang tidak benar, tentu itu cara-cara yang salah. Allah menjelaskan, Allah Ta'ala itu telah menjelaskan batasan siapakah wali Allah yang sesungguhnya dalam Al-Quran gitu. Siapakah wali Allah yang sesungguhnya dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran surat Yunus, ya, dalam Al-Quran surat Yunus 62, 63, Allah telah menjelaskan definisi wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, itu dia. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, jadi wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ala inna awliya Allah la khaufun, tidak ada rasa kekhawatiran, rasa takut alaihim bagi mereka. Walahum yahzanun, mereka juga tidak akan bersedih, mereka juga tidak akan mudah tergoyahkan dan sebagainya, ya. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka takwa kepada Allah. Jadi itu batasan wali. Batasan wali seperti itu. Siapa batas wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu baru namanya wali Allah. Kalau dilihat tafsir-tafsirnya begitu. Kemudian dikaitkan wali Allah itu bukan para pendukung perbuatan bid'ah itu. Wali Allah itu bukan pengamal syirik. Wali Allah itu adalah seorang mauhidin. Wali Allah itu orang yang benar-benar berjalan di atas jalan yang lurus. Ya, gitu dong. Jadi kalau ada wali yang nelongso, ada wali yang nyusur-nyusur ke kuburan, ke wali yang tidur di sungai, wali yang menjaga kali, itu bukan wali namanya. Ya. Nah, berdasarkan kriteria apa? Yaitu berdasarkan kriteria yang disebutkan ayat. Ya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi memberikan sebuah kaidah, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Itu kata Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Seluruh orang mukmin itu semuanya adalah wali Allah. Jadi semua orang mukmin semua adalah wali Allah. Kalau kita melihat wali Allah yang sekarang ini dengan wali Allah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat wali Allah di zaman Rasulullah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, Ibnu Abbas itu, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Talha, mereka para pejuang-pejuang mujahid, seluruhnya wali Allah itu. Mereka yang menegakkan agama Islam itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana sekarang ini wali Allah digambarkan orang yang suka ke kuburan. Repot itu sudah. Wali Allah digambarkan orang yang suka yang aneh-aneh gitu. Wali Allah orang yang seperti potongannya seperti orang gila gitu. Lah itu disebut wali Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi wa akramuhum indallah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Jadi siapa wa akramuhum di antara mereka yang paling mulia di sisi Allah itu dari wali-wali Allah adalah orang yang paling taat, mereka yang mengikuti Al-Quran, yang paling sering mengikuti Al-Quran. Itu wali Allah yang sebenarnya.
Bukan mereka yang makan sampah, makan macam-macam lah, yang aneh-aneh, muti, tupati geni dan sebagainya. Puasa naik ke atas pohon, manjat duduk di atas pohon dan sebagainya. Itu bukan kayak gitu orang wali itu. Itu apa ya? Alma maternya orang-orang gila itu. Nah, ketika menafsirkan ayat itu tadi ya, Yunus tadi itu, ayat Yunus yang kata yukhbiru ta'ala an anna awliya'ahu humul ladina amanu wa kanu yattaqun. Yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa wali-walinya itu mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Kalau tidak benar ya diluruskan ya perkataan saya itu, bacaan saya ya. Jadi wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kama fassarahum rabbuhum fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Ya, katakan tuh sebagaimana Tuhan mereka itu menjelaskan di dalam Al-Quran, fa kullu man kana taqiyan, siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang takwa, kana lillahi waliyan, itulah wali Allah gitu. Jadi kalau sekarang ini walinya tidak suka sholat, bisa terbang, bergelantungan di pohon-pohon, itu bukan wali, itu kalilawar. Jin. Itu jin. Kalilawar itu bukan wali. Apalagi misalnya ada wali tari menari ya, ada wali majdzub dan sebagainya. Lo hati-hati tuh, nggak ada wali sampai pada tingkat gila itu. Kita lihatlah para sahabat-sahabat Nabi itu, bagaimana kehidupan. Mengapa mereka takut mengatakan bahwa para sahabat Nabi semuanya wali? Justru yang diangkat adalah wali-wali sekarang yang suka mengkeramatkan kuburan. Ini kan aneh ya, aneh banget gitu. Ada apa sebenarnya? Nah, berdasarkan definisi yang disebutkan tersebut, ya, tentunya yaitu beberapa keterangan ulama juga di dalamnya kita lihat tuh dapat disimpulkan bahwa wali Allah itu adalah setiap hamba Allah yang beriman kepadanya. Jadi hamba Allah yang beriman kepadanya itu wali Allah, yang rasa takutnya kepada Allah luar biasa ketaatannya, sehingga menghindar dari seluruh larangan-larangan Allah, itu wali Allah. Jadi wali Allah itu sebenarnya gampang. Di mana saja ada. Wali itu bukan orang yang berzikir bukan. Ada kan bukan itu wali Allah, bukan. Mau dibuka berbagai macam definisi, bukan itu. Bukan banyak orang yang kemudian berzikir dengan berbagai macam zikir keliling kuburan, bukan itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wali Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tadi, orang yang bertakwa, bukan orang yang menari-nari dari kalangan sufi dan sebagainya, bukan itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi setiap mukmin itu berpeluang untuk bisa menjadi wali selama dia berusaha berjuang untuk menjadi mukmin yang taat, ya, yang taat, mengikuti ajaran Al-Quran, ya, mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang didakwakan oleh para sahabat. Jadi sebagaimana yang didakwakan oleh para sahabat, ya. Itu coba lihat sahabat Nabi. Seluruh sahabat Nabi itu wali. Siapa yang berani mengatakan bahwa sahabat Nabi itu tidak wali? Tidak ada orang yang lebih wali dari para sahabat Nabi, siapapun orangnya itu. Silahkan bantah kalau mau dibantah.
tapi secara akademis, jangan asal membantah. Ya. Kemudian ya, mengikuti Al-Quran itu bukan hal yang sulit, sebenarnya sangat mudah, hanya perlu ketaatan dan pengakuan. Sebagaimana ucapannya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada kitab Allah. Ya, kalau beriman kepada kitab Allah, amalkan kitab Allah. Jadi sekali lagi saya mengatakan, yaitu tekankan bahwa wali Allah sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesaktian. Jadi wali Allah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesaktian. Misalnya orang bisa terbang, wali gitu. Karena apa? Wali setan juga bisa terbang, saudara. Wali setan itu juga bisa kebal gitu. Kalau cuman mau berbicara tentang wali, karena tidak ada hubungannya. Lah buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, rajanya para wali itu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini rajanya para wali. Ketika kena tombak, itu kena giginya, patah, terluka yang banyak pada waktu perang Uhud. Lah wali-wali sekarang ini kok seneng-seneng banget gitu ya, ani-ani itu, yang nyaman-nyaman itu. Seolah-olah yang disebut wali ya seperti itu. Aduh. Itu barangkali ya. Jadi kalau kita lihat pengertian wali ini memang sangat aneh sekali. Nah, siapakah wali Allah ini? Dikatakan Ana Umar ibnil Jamwah annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yastahiqqal 'abdus sarih al-iman hatta yuhibbu lillah fa idza ahabba lillah wa abghad lillah faqad istahaqqal wilayah minallahi ta'ala. Jami'ul ulum wal hukum, ya, dikatakan dari Amir bahwasanya amru, ya, seorang hamba tidak berhak mendapatkan iman yang sempurna. Jadi iman yang sempurna sehingga dia mampu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi dikatakan cinta karena Allah, ahabba lillah wa abghadu lillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Faqad istahaqqal wilayah minallah. Maka dia berhak mendapatkan wali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis ya, hadis. Tapi belum kita ketahui kedudukan hadisnya ini. Berkata Syekh bin Baz, ini sejalan dengan pengertian-pengertian ulama-ulama lainnya dari ulama-ulama besar sebelum jauh munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya serta senantiasa istiqamah di atas kebenaran, maka dia tergolong dari wali Allah Ta'ala. Jadi qala al-Imam bin Baz rahimahullah, kullu man ata'allah wa rasulah wa istaqama 'alal haqq fa huwa min awliyaillah. Jadi setiap orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan istiqamah di atas kebenaran, fa huwa min awliya Allah, min awliyaillah. Jadi dia adalah dari wali-wali Allah. Jadi wali Allah seperti itu. Wali Allah itu bukan yang suka nelongso dan sebagainya, ya. Bahkan dikatakan, yakni Asy-Syaikh Al-Fauzan rahimahullah menjelaskan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi
Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu, yaitu rahimahullah, tentang ciri-ciri Allah, ciri-ciri wali Allah. Pada pembahasan kitab-kitabnya itu banyak sekali dibahas berkaitan dengan pengertian wali Allah, ya. Dikatakannya bal yuharrisuna 'alal ikhtifa li ajlil ikhlasi lillahi azza wa jalla. Bahkan mereka wali Allah, kekasih Allah, bersemangat, gemar, suka dalam berupaya menyembunyikan amal kebaikan, bukan pamer, saya ini wali Allah, saya ini pemegang surga, bukan itu. Orang yang seperti itu sudah indikasi kalau dia itu orang yang pamer kebaikan, indikatif dia orang-orang riya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wali Allah teriak-teriak, saya ini pemegang surga, setiap orang lewat saya bisa masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Aduh, kacau lah dunia kalau seperti itu. Barangkali itu ya dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Jelasnya bahwa wali Allah itu, kalau lihat gambarannya para sahabat yang berdarah-darah menegakkan agama Islam, itulah wali Allah. Wali Allah itu yang bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah Islam, mengajak orang kepada kebenaran, bukan mengajak orang ke kuburan. Bersungguh-sungguh melaksanakan akidah yang benar, bersungguh-sungguh mengamalkan amalan yang benar. Itulah wali Allah. Jadi ini ajaran Islam. Ajaran Islam itu bukan TBC, tahayul bid'ah khurafat. Islam itu bersih dari tahayul bid'ah khurafat. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Semoga bisa menjadi pijakan kita di dalam perjalanan kita sebagai seorang mukmin, muslim yang mukmin. Muslim yang mukmin. Qalatil a'rabu amanna itu. Orang-orang Arab gunung itu berkata amanna. Kemudian kul katakan Muhammad, lam tu'minu, mereka itu belum beriman, walakin qulu aslamna. Nah, tetapi katakan kami ini baru Islam saja gitu. Jadi kalau orang-orang yang sekarang ini tidak ada keinginan untuk menegakkan kalimat Allah, tidak ada keinginan untuk memasyarakatkan ajaran Quran dan As-Sunnah, jangan ngaku wali Allah lah. Itu bukan wali Allah. Ya, itu wali nikah. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.